Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Zakiah Putri. Di video aku kali ini aku mau membuat laporan keuangan all shopku. Jadi sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian semuanya, siapa sih di antara kalian yang punya bisnis atau usaha kecil-kecilan tapi belum kelihatan untungnya, atau bisa dibilang ya ada dan tiada gitu loh untungnya. Dan mungkin kalian belanjain atau kalian putar modal, aku juga nggak tahu. Yang jelas permasalahanku kali ini yaitu tiap kali ada keuntungan aku selalu belikan barang lagi atau aku putar modal. Jadi bisa dibilang keuntunganku itu kayak nggak ada gitu loh, semua buat aku modal. Karena kalau kalian tahu, bisnis kecilku ini aku mulai dari 600.000 sampai bisa seperti sekarang. Jadi dari pertama kali aku buka all shop, yaitu 6 bulan yang lalu, sampai sekarang aku nggak menggunakan hasil keuntungan all shopku jadi uang pribadi. Jadi semua keuntungannya aku gunakan untuk kulaan lagi atau restock barang lagi. Dan sepertinya kalau kayak gini nih ada yang salah, dan ya akhirnya aku memutuskan buat laporan keuangan di buku catatan supaya lebih mudah. Kalau kalian tahu, sebelumnya itu aku juga pernah buat laporan keuangan di Excel dan hanya bertahan cuma 1 minggu doang, karena ya tiap hari harus update atau tiap hari harus isi form Excelnya. Jadi aku nggak suka gitu loh, terlalu ribet. Dan menurutku kalau di buku catatan lebih mudah aja gitu. Terus kenapa aku bilang mudah dan simple? Karena emang tiap kali nyatet itu nggak perlu nulis hari ini ada berapa transaksi ya, atau hari ini ada berapa keuntungannya ya. Jadi no, aku nulisnya itu nggak tiap hari. Jadi aku cuma nuliskan berapa jumlah penarikan dalam 2 minggu 1 kali. Karena ya aku emang menentukan untuk penarikan aku lakukan 2 minggu 1 kali. Terus selanjutnya aku juga nulis kapan aku restock, dan aku kulaan itu barang apa aja, jumlahnya berapa, harga total aku kulaan berapa, sama ongkirnya gitu. Selanjutnya, untuk tabel jumlah penarikan ini belum aku pisah antara uang pribadi sama uang modal aku ya. Jadi bisa dibilang ini keuntungan kotornya. Dan kenapa aku melakukan penarikan tiap kali 2 minggu sekali? Karena emang sengaja aku buat gitu biar kelihatan apakah di 2 minggu ini aku mengalami penaikan penjualan atau tidak gitu. Terus selain itu aku juga supaya perputaran barang di toko aku itu cepat. Jadi aku cepat-cepat kulaan, cepat-cepat aku jual lagi supaya di toko aku itu tidak mengalami stok kosong. Selanjutnya di tabel berikutnya aku tuh menuliskan tiap tanggal berapa aku kulaan barang atau aku restock barang. Jadi contohnya di tanggal 12 bulan 9 2020 aku restock masker Bio Aqua Seaweed sejumlah 500 piece yang harga totalnya itu 2.100.000 dan aku ongkirnya itu kena 12.000. Terus selain barang yang aku jual, aku juga tulis keperluan apa sih yang aku gunakan untuk packing. Jadi di sini aku juga nulis aku restock paper bag sebanyak 200 piece yang harganya 18.000. Dan aku juga nulis ongkirnya itu 0 rupiah. Selain itu, aku juga beli plastik bening yang berperekat, itu juga keperluan packing sebanyak 200 piece yang harganya itu 12.000. Alhamdulillah, aku juga kena 0 rupiah ongkirnya ya. Ternyata di tanggal 5 aku juga beli spatula sebanyak 233 piece yang harganya itu 110.000. Dan ini juga 0 rupiah ya ongkirnya, alhamdulillah. Selanjutnya aku ngerasa di bagian pojok kanan atas sangat sepi banget, dan akhirnya aku tempel kertas bermotif abu-abu gini, dan fungsinya itu buat tempat aku nulis quotes. Jadi ya biar aku lebih semangat dalam nulis laporan, dan
Aku biar juga lebih semangat dalam berjualan, aku tulis quotes ya di situ. Dan aku mulai menghias lagi. Semua hiasan yang aku gunakan, mulai dari stiker, kertas berwarna, itu semuanya aku print sendiri ya. Jadi sebisa mungkin aku menghemat biaya dalam ya dekorasi di catatan aku. Jadi kalau kita ngeprint sendiri, biayanya lebih hemat. Sebenarnya dalam menghias atau mendekor buku catatan itu sangat opsional banget ya. Jadi bisa dilakukan dan juga bisa nggak usah dilakukan. Terus kalau untuk buku laporan ini bebas banget sebenarnya, bisa dibuat di buku atau buku bekas, kertas bekas, semuanya bisa dilakukan. Yang penting kita niat nulis laporan penghasilan atau pengeluaran di toko kita. Setelah semuanya selesai, sekarang waktunya aku menuliskan quotes yang aku buat sendiri, yaitu buatlah sejarah di dalam buku catatanmu. Maksudnya, biarpun sekarang tokoku atau toko kalian masih kecil, nggak apa-apa. Siapa tahu beberapa tahun kemudian atau ya mungkin suatu saat toko kita bisa sukses dan maju, buku catatanmu lah yang menjadi saksi bahwa kamu itu berjuang dari nol. Gitu. Terus sebagai pemilik all shop atau toko kecil, kita itu harus menjauhkan rasa malu kita kepada publik. Baik teman, saudara, atau tetangga, semuanya harus kita jauhkan. Biarpun usaha kita kecil, yang penting kita tetap punya semangat buat maju atau berkembang. Jadi, biarkan kita nikmati usaha kita dari nol. Dan ya, bismillah, semoga apa yang kita inginkan atau kita capaikan bisa terwujud di suatu saat nanti. Hal yang paling penting dan harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing yaitu optimis dan percaya diri. Tanpa kedua hal tersebut, kita itu nggak ada apa-apanya. Tanpa kedua hal tersebut, kita itu nggak bisa berkembang. Yang penting, yakinlah pada diri sendiri bahwa kita itu bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Selain itu, kita harus tetap belajar, berdoa, dan minta dukungan keluarga kita. Jadi tanpa itu semua, kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi mari kita semangat. Nah, ini dia laporan all shop aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan bye-bye. See you on my next video.